Membahas lebih dalam tentang perjuangan Jenderal Sudirman, bahwa demi kemerdekaan negara Indonesia, Jenderal Sudirman rela ikut berperang turun langsung ke medan peperangan walaupun keadaan sakit. Di atas tandu bambu, Jenderal Sudirman memimpin tanpa henti. Bukan raga yang menjadi kekuatan, tapi tekad yang lebih tajam dari peluru. Dari hutan ke hutan, ia bawa nama bangsa di pundaknya. Sakit tak menghentikannya. Peluru tak menakutkannya. Di atas tandu, Jenderal Sudirman tetap memimpin perang gerilya untuk kemerdekaan. Inilah wajah sejati keberanian. Di atas tandu, ia tetap bergerak. Karena kemerdekaan tak menunggu yang kuat, tapi yang berani. Dengan tubuh lemah namun hati yang tak pernah menyerah, Jenderal Sudirman digendong melintasi hutan, gunung, dan hujan peluru. Dari atas tandu itulah lahir strategi-strategi besar yang menjaga napas Republik. Sosok yang sakit, tapi semangatnya menyembuhkan sebuah bangsa. Jika Jenderal Sudirman saja memimpin perang dari atas tandu, maka tak ada alasan bagi kita untuk berhenti berjuang. Kemenangan selalu lahir dari tekad. Diambil dari cerita dan buku tentang museum dan pemikul tandu Jenderal Sudirman di tengah dua peperangan. Yang memikul tandu Jenderal Sudirman adalah beberapa pejuang seperti Muhammad Amin, Juari, serta warga lokal seperti Raun, Panggung, Cecek, dan Kalijan. Mereka bergantian memikul tandu tersebut, terutama saat Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dalam kondisi sakit akibat TBC. Muhammad Amin, seorang veteran yang ikut berperang bersama Jenderal Sudirman hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur, dan turut memikul tandunya. Juari, seorang pejuang yang berjuang dengan tulus memanggul tandu Jenderal Sudirman. Warga lokal, warga sekitar seperti Raun, Panggung, Cecek, dan Kalijan juga berperan memikul tandu saat perang gerilya dimulai dari Semanu menuju Bedoyo, Gunung Kidul. Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya bahkan dalam kondisi sakit sehingga ditandu. Tandu pertama yang digunakan Jenderal Sudirman itu konon merupakan kursi pribadi milik anggota militernya, Hadi Harsono. Jenderal Sudirman yang sakit itu harus ditandu 4 orang agar bisa menempuh rute perang gerilyanya. Kondisi sakit tak membuat Sudirman ciut menyusun perang gerilya. Dia turun langsung ke medan perang meski harus dibantu dokar yang ditarik pengawalnya maupun tandu. Sudirman mulai ditandu saat perang gerilya dari Semanu menuju Bedoyo, Gunung Kidul, pada tanggal 22 Desember 1948. Dilansir situs resmi Dinas Kebudayaan DIY, alasan Jenderal Sudirman melaksanakan perang dengan bantuan tandu karena kondisinya yang lemah akibat mengidap penyakit tuberkulosis atau TBC. Tandu pertama yang asli dan dipakai Jenderal Sudirman saat perang gerilya, hanya terdiri dari kursi milik warga setempat yang ditutup kain di bagian atasnya. Tandu yang pernah dipakai Jenderal Sudirman itu terlihat sederhana. Berukuran sekitar 1,5 meter dan terbuat dari kursi yang ditutup dengan kain di bagian atasnya. Lalu ada bantal yang menjadi dudukan kursi dan tali yang digunakan mengikat penutup dengan kaki kursi. Ada 2 bambu panjang yang digunakan sebagai penopang ketika menggotong tandu tersebut. Sebelum sampai Semanu, perjalanan gerilya Jenderal Sudirman dari Pelayan dilakukan dengan menaiki dokar. Kedatangan Sudirman disambut masyarakat setempat dengan tandu yang sudah disiapkan untuk melanjutkan perjalanan perang gerilya menuju Pracimantoro. Setelah dipakai untuk mengantar Jenderal Sudirman ke Bedoyo, tandu tersebut ditinggal di rumah Ibu Sumoharjo di Bedoyo. Kemudian pada 1980 diserahkan ke Museum Pusat TNI AD sebagai benda koleksi. Dalam denah perang gerilya bisa dilihat terdapat beberapa tanda yang mengartikan bahwa di suatu daerah tertentu Jenderal Sudirman digotong menggunakan alat bantu yang berbeda. Misalnya diawali dengan dokar yang digotong oleh pengawalnya. Setelah pindah ke daerah selanjutnya nanti diganti pakai tandu dengan orang yang berbeda, yang menggotong. Belum diketahui sosok yang ikut memandu Jenderal Sudirman kala itu. Namun, salah satunya diketahui bernama Juari warga Dusun Goliman, Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Kala itu Juari bersama 4 orang lainnya dari Dusun Goliman merupakan penandu yang bertugas memikul tandu Jenderal Sudirman dari Dusun Goliman sampai ke Nganjuk. Berdasarkan konteks peristiwa gerilya Sudirman 1948-1949, peran pasukan pengusung tandu, serta tradisi lisan tentang prajurit bernama Muhammad Yamin yang sering muncul di kisah-kisah lokal,
meskipun tidak tercatat dalam arsip resmi negara. Sejarah panjang Muhammad Yamin dalam pemikul tandu Jenderal Sudirman. Tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta diserbu Belanda. Pesawat Dakota menjatuhkan pasukan payung, meriam meledak, dan Republik seakan terguncang ke dasar kehancuran. Di tengah kepungan itu, Jenderal Sudirman, dalam kondisi sakit parah, mengambil keputusan yang mengubah sejarah bangsa. Saya akan memimpin perang gerilya. Panglima tidak boleh tinggal di kota yang diduduki musuh. Namun untuk bergerak, ia harus ditandu. Tandu itu bukan sekadar alat mengangkat tubuh seorang panglima, tetapi menjadi simbol nyala perjuangan Republik. Untuk menanggungnya, dipilihlah prajurit-prajurit terkuat, paling setia, dan paling tahan menderita. Di antara mereka, dalam berbagai cerita lisan masyarakat, muncullah satu nama, Muhammad Yamin. Dalam tradisi lisan pedesaan di sekitar Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan, nama Muhammad Yamin muncul sebagai seorang pemuda desa yang awalnya bergabung dalam Laskar Rakyat. Ia bukan perwira, bukan tokoh besar, bukan pula orang terpandang. Ia hanyalah seorang anak petani, bertubuh kecil namun berotot, jarang berbicara tetapi sangat kuat menahan beban berat. Ia pernah berkata kepada kawannya, "Kalau untuk Republik dan untuk Panglima, aku siap memikul sampai tubuhku hancur." Karakter inilah yang membuat komandannya menugaskannya masuk ke dalam tim pemikul tandu Jenderal Sudirman. Hari ketika tugas besar itu dimulai. Ketika Sudirman meninggalkan Yogyakarta melalui jalur selatan Imogiri, tandu yang digunakan dibuat dari bambu pilihan, kain sederhana, dan alas kayu ringan. Tandu itu tampak sederhana, tetapi beban moralnya luar biasa. Setiap prajurit yang mengangkatnya tahu bahwa di atas tandu itu terbaring roh perjuangan bangsa. Menurut kisah veteran yang diceritakan turun-temurun, Muhammad Yamin adalah salah satu prajurit yang mengambil giliran pertama, berjalan paling depan, dan jarang meminta digantikan. Ia memikul tandu itu dengan teknik khusus, tubuh sedikit condong ke depan, napas beraturan, dan tangan menggenggam bambu dengan erat agar tidak tergelincir di medan curam. Perjalanan Sudirman menempuh lebih dari 800 km selama 7 bulan. Medan yang dilewati. Hutan yang gelap, tebing-tebing terjal. Sungai berarus deras. Pegunungan dan lembah, desa terpencil yang dikuasai Laskar Rakyat. Dalam situasi seperti ini, pemikul tandu bukan hanya memikul beban fisik, namun juga beban nyawa bangsa. Lalu, Belanda mengetahui bahwa Sudirman memimpin gerilya dari luar kota. Mereka menerjunkan intel, mengirim pasukan khusus, memblokade jalur desa, dan memantau kegiatan penduduk. Setiap kali terdengar suara jeep Belanda di kejauhan, Muhammad Yamin memberi isyarat cepat kepada rekannya. Turun ke lembah. Tandu tutup daun. Hening. Mereka bersembunyi sambil memeluk tandu agar tidak jatuh. Seringkali mereka hanya makan singkong rebus, air sungai, jagung kering. Namun menurut cerita lisan, Yamin selalu menolak porsi makan lebih. Untuk Panglima, biar aku yang tahan lapar. Cuaca buruk. Hujan deras mengguyur hutan malam itu. Lumpur menutup jalan. Rekan pemikul mulai gemetaran kedinginan. Di saat seperti ini, Yamin menaruh selendang tipis miliknya ke atas tubuh Sudirman agar sang Panglima tidak membeku. Para prajurit menyaksikan Sudirman sering batuk darah, tubuhnya panas. Tetapi wajahnya tetap teduh dan tegar. Sudirman selalu berkata, "Jangan pikirkan saya. Teruskan perjalanan, demi Republik." Kata-kata itu menjadi suluh bagi Yamin. Menurut kisah yang diceritakan keluarga veteran di Pacitan, Yamin pernah menangis diam-diam saat melihat Sudirman menggigil dalam tandu. Ia menoleh ke kawannya dan berkata, "Kalau beliau saja tidak menyerah, kita tidak boleh jatuh sebelum sampai tujuan." Kata-kata itulah yang kelak dikenang prajurit lain selama puluhan tahun. Ada satu peristiwa yang sering diceritakan dalam versi lisan. Ketika melewati bukit terjal di daerah Gading, Gunung Kidul, tanah basah membuat pijakan licin.
Salah satu pemikul kehilangan keseimbangan. Tandu bergoyang keras. Hampir saja Tandu jatuh di gunung itu. Dalam sepersekian detik, Muhammad Yamin melompat ke sisi kiri, menahan seluruh berat Tandu seorang diri. Ototnya menegang, wajahnya memerah, tetapi Tandu tidak jadi jatuh. Prajurit lain bersaksi. Kalau bukan Yamin, Tandu itu sudah terguling. Kejadian ini menjadi salah satu alasan mengapa nama Yamin dihormati walau tidak pernah tercatat resmi. Di Pacitan, Malang, Kediri, hingga Madiun, rombongan terus bergerak. Dari hutan ke hutan, dari lembah ke lembah. Dari desau angin malam ke kicauan burung pagi. Setiap kali prajurit lain kelelahan, Yamin berkata, "Biar aku saja. Gantikan nanti." Ia menjalani perjalanan itu bukan sebagai prajurit yang ingin pujian, tetapi sebagai putra bangsa yang merasa mendapat kehormatan besar, memikul panglima tertinggi. Di saat menjelang akhir gerilya, senyum terakhir sang panglima. Ketika gencatan senjata tercapai dan Indonesia kembali mendapatkan posisi strategisnya, Sudirman akhirnya kembali ke Yogyakarta pada Juli 1949. Rakyat menyambutnya seperti menyambut kebangkitan negeri. Namun di balik perayaan itu, para pemikul Tandu kembali ke kesatuan masing-masing. Mereka tidak mendapat sorotan kamera, tidak disebut dalam surat kabar, dan tidak diceritakan dalam pidato resmi. Muhammad Yamin dalam banyak versi cerita lisan, dia pulih dari luka-luka perjalanannya dan kembali menjadi rakyat biasa. Ketika seorang anak desa bertanya kepadanya, "Pak, apa betul Bapak bawa Panglima Sudirman waktu gerilya?" Yamin menjawab pelan, "Aku hanya memikul Tandu. Yang memikul Republik adalah beliau." Dan selepas itu, ia tak pernah membanggakan dirinya. Namanya memudar dalam sejarah resmi, namun hidup dalam cerita mulut ke mulut. Kisah tentang Muhammad Yamin. Meski tidak tercatat dalam arsip negara tetapi menjadi simbol tentang betapa banyaknya pahlawan tanpa nama. Rakyat kecil yang memilih menjadi bahu bagi negeri, prajurit sederhana yang memikul beban jauh lebih berat dari sekadar bambu. Ia melambangkan bahwa kemerdekaan tidak hanya ditulis oleh tokoh besar, tetapi juga oleh tangan-tangan kasar rakyat jelata. Sejarah tidak selalu menuliskan semua nama, tetapi pengorbanan tidak pernah hilang. Museum Sasmitaloka Jenderal Sudirman di Jogja menyimpan sejumlah koleksi dan barang pribadi Jenderal Sudirman. Ada Tandu hingga diorama perang gerilya Sudirman yang dipajang di museum ini. Aneka koleksi Jenderal Sudirman di Museum Sasmitaloka. Selain menyimpan Tandu Jenderal Sudirman, museum ini juga menyimpan aneka koleksi maupun barang pribadi Jenderal Sudirman. Mulai dari koleksi kendaraan, patung buste Jenderal Sudirman, perabotan rumah, piagam penghargaan, pakaian hingga padasan atau gentong besar untuk menampung air wudhu. Museum ini terbagi menjadi 14 ruangan yang terdiri dari ruang tamu, kantor hingga ruang sekretariat. Rinciannya yakni ruang tamu, ruang santai, ruang kerja, ruang kantor tamu, ruang tidur Pangsar Sudirman, ruang tidur putra-putri, ruang sekretariat, ruang Palagan Ambarawa, ruang RS Panti Rapih, ruang koleksi kendaraan, ruang koleksi Gunung Kidul dan Sobo, ruang diorama, ruang koleksi pribadi, dan ruang dokumentasi.